Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali di bulan Sya'ban di tanggal 22 yang insyaallah ta'ala sepekan yang akan datang kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan fi amrin wa yusrin wa aman. Semoga Allah menyampaikan kita semuanya dengan bulan suci Ramadan dengan penuh keamanan, ketenangan dan keberkahan di dalamnya. Jemaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita masih dalam surat An-Nisa dan kita sampai pada ayat yang pertama. Di ayat yang pertama kita sampai pada firman Allah, wa khalaqa minha zawjaha, dan Dia Allah menciptakan darinya, yaitu dari jiwa Nabi Adam, zawjaha, pasangannya, menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Jumhur mufassirin ketika menjelaskan Allah menciptakan darinya, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa, berilah nasihat wasiat para wanita-wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fil dhila' a'lah, sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk, a'lahu, adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, jika engkau pergi untuk meluruskannya, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, dan jika engkau membiarkannya, dia akan tetap dalam bengkok. Fastausu bin nisa, atau dalam riwayat yang lain ada tambahan khairan, maka berilah nasihat para wanita-wanita dengan cara yang baik. Maka di antara hadis yang menegaskan bahwasanya terciptanya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj, dan jika kalian bersenang-senang dengannya, yaitu istri perempuan banatu Hawa, maka kalian bersenang-senang
dan padanya terdapat kebengkokan. Ketika seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan, dan memang bahwasanya Allah jadikan sakinah, ketenangan jiwa itu dengan menikah, maka bagaimanapun kita bersenang-senang dengannya, maka padanya ada kebengkokan. Sehingga ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan darinya, bersenang-senang dengannya, tetap akan ada kebengkokan. Sehingga cara bersenang-senang dengannya ya memaklumi bersenang-senang dengan keadaan yang bengkok. Karena kalau kita ingin bersenang-senang dengan keinginan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dan kita paksakan, dia akan patah. Namun ketika kita bersenang-senang dan mengikuti gayanya, mengikuti caranya, mengikuti keadaannya, kita akan mendapatkan kesenangan itu. Karena menjadi sebuah hal yang mustahil seorang itu tidak menikah. Seorang itu ingin mendapatkan sakinah dengan tidak menikah, itu jauh. Maka ketika ingin mendapatkan ketenangan itu, tetap dia harus dengan keadaannya membersamai dengan kebengkokannya. Kemudian berikutnya adalah wabatsa minhuma rijalan katsira. Dan Allah memperkembangbiakkan minhuma, dari keduanya, yaitu Adam dan Hawa, rijalan katsira, banyak laki-laki, wa nisaan, dan perempuan. Allah menjadikan berkembang biaknya manusia yang banyak dari satu asal, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Satu jenis laki-laki Adam, satu jenis perempuan yaitu Hawa. Yang dari keduanya Allah perbanyak laki-laki dan perempuan. Atau dalam ayat yang lainnya, dalam surat Luqman, wabatsa fihima, wabatsa fiha, dan Allah memperkembangbiakkan fiha, di dalam bumi, banyak manusia dari laki-laki dan perempuan. Jadi memperkembangbiakannya dan juga menebarkannya di seluruh penjuru bumi. Terkadang kita heran, dimanapun tempat itu terkadang yang enggak mungkin, yang mungkin kita itu bayangkan tidak ada orang, ada orang. Siapa yang memperkembangbiakkan ke seluruh penjuru dunia? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah tegaskan dalam surat Luqman, wa bassa fiha. Sebagaimana Allah memperkembangbiakkan dengan jumlah, Allah juga menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kita pernah dulu jalan-jalan ke pelosok-pelosok gitu. Terkadang kita heran, di pelosok-pelosok yang jauh dari keramaian manusia, bahkan listrik belum masuk, sudah ada kehidupan di sana manusia. Itu siapa yang memulai di sana? Kok bisa, Pak? Di sana itu ada kehidupan manusia. Maka itu adalah termasuk kehendak Allah Subhanahu wa taala, memperkembangbiakkan ia wa batsa fiha, dan Allah juga menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dan disebutkan rijalan katsiran wa nisaan. Para ulama juga memberikan faedah. Ketika menyebutkan laki-laki disebutkan katsiran, banyak. Namun ketika menyebutkan nisaan tidak disebutkan banyak. Yang pertama ini adalah atof.
Wa nisaan ataf, banyak laki-laki juga banyak perempuan. Dan ada yang memberikan faedah, disebutkan laki-laki dengan sifat kathiron karena banyaknya laki-laki memberikan kemuliaan, kekuatan. Namun banyaknya perempuan kelemahan. Banyaknya laki-laki kemuliaan, kekuatan, banyaknya perempuan kelemahan. Namun tetap harus ada. Karena justru tadi disebutkan di awal, idza istamta'ta biha istamta'ala iwaj. Ketika ingin bersenang-senang, dengan di antara senangnya suasana itu ada perempuan. Namun tetap dalam kebengkokannya. Kalau semuanya laki-laki, ya, kurang seru, Pak. Kalau semuanya laki-laki, dunia kurang seru. Jadi serunya dunia dengan perempuan. Ya gak usah dunia lah. Kalau kita bikin acara nih, Pak, kemudian semuanya laki-laki, kira-kira acaranya garing atau meriah? Kalau pengajian itu cuma bapak-bapak saja, Pak, garing kata para ustadz. Ustadznya batuk-batuk pun cuma bilang syafaqallah Ustaz, semoga cepat sembuh. Beda sama perempuan, kalau ustadznya baru langsung keluar semuanya, keluar minumannya, keluar apa-apanya. Ala kulli hal, idza istamta'ta biha istamta'ala iwaj. Bisanya bersenang-senang, adanya senang-senang itu dengan adanya perempuan. Namun ya sudah dimaklumi saja dalam hal kebengkokannya. Maka disebutkan rijalan katsiran karena banyaknya laki-laki memberikan kekuatan. Dan disebutkan rijalan katsiran ketika Allah menyebutkan wabasa, memperkembangbiakkan atau menyebarkan. Dalam surat Luqman, banyak laki-laki. Hal ini memberikan faedah, hendaknya yang banyak keluar adalah laki-laki. Jadi apa? Disebutkan sifat kathiran pada lafaz bassa, hendaknya yang sering banyak keluar adalah laki-laki. Jadi yang harus memenuhi jalan-jalan, banyak keluar mencari nafkah maisha adalah laki-laki. Jangan terbalik, laki-lakinya tidak kelihatan, yang kelihatan adalah perempuan. Ai wa nashara min Adam wa Hawa alaihi assalam fi aqtaril ardi a'dadan katsira. Dan Allah memperkembangbiakkan dari Adam dan Hawa alaihi assalam, semoga keduanya mendapatkan keselamatan, fi aqtaril ardi, di seluruh penjuru negeri bumi, dengan jumlah yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Fajami'uhum, semuanya mereka, semua manusia, banu abin wahid, anak cucunya bapak yang satu. Siapa? Adam. Wa ummin wahidah, dan semuanya adalah dari anak cucunya ibu yang satu, yaitu Hawa. Jadi semua dari kita kembali kepada bapak yang satu dan ibu yang satu. Dan dalam Quran Allah sering menyebutkan Bani Adam kepada seluruh manusia. Apa faedahnya? Kenapa disebutkan Bani Adam ketika Allah menyebutkan ya ayuhan nas, wahai manusia? Memberikan pesan kepada manusia
bahwasanya kita semuanya ini sejatinya dari satu ibu dan bapak, satu keluarga besar. As-Sa'di ketika memberikan faedah atau memberikan komentar tentang disebutkannya Bani Adam, semua dikembalikan kepada bapak yang satu, ibu yang satu. Atau dengan tegas dalam ayatnya Allah menyebutkan khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, menciptakan kalian semuanya laki-laki dan perempuan yang banyak di muka bumi dari jiwa yang satu, bapak Adam, wa khalaqa minha, dari ibunda Hawa. As-Sa'di memberikan faedah agar manusia ya'tifu ba'duhum ala ba'd wa yuraqqiqu ba'duhum ala ba'd, agar satu sama lain saling menyayangi, saling mengasihi di antara mereka, karena mereka ibarat satu nasab. Kalau kita satu keluarga, adik, kakak, keluarga, pada keluarga permusuhan atau kebersamaan, saling mengasihi atau saling meninggalkan, saling mengasihi, saling perhatian, saling memberikan kasih sayang. Maka di antara faedah disebutkan manusia pada penciptaannya pertama dan disebutkan Bani Adam. As-Sa'di memberikan komentarnya dalam tafsirnya, ya'tifu ba'duhum ala ba'd, agar manusia itu bisa berkasih sayang di antara mereka. Karena terkadang orang itu bermusuhan karena menganggapnya musuh, tidak pernah memandang dari sisi kita ini apa, satu nasab. Kalau setan musuh, karena memang Allah menegaskan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Dan juga ada setan dari golongan manusia. Namun manusia secara nasab pertamanya kembali kepada satu jiwa. Maka di antara ada perkataan yang indah, jika seseorang tidak bisa mengasihi, menyayangi atas dasar agama, maka hendaknya dia mengasihi, menyayangi atas dasar manusia, bahwasanya dia dan mereka semuanya tercipta kembali kepada satu nasab, yaitu Adam alaihissalam. Sehingga sering disebutkan Bani Adam agar manusia senantiasa ingat dengan satu nasabnya. Suatu ketika di siang hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekumpulan orang yang keadaannya sangat-sangat miskin. Kisah yang dibawakan oleh Jarir ibnu Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ia mengatakan,
kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami pernah suatu ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang. Qal, kemudian beliau mengatakan, yaitu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, faja'ahu qaumun hufatun uratun mujtabin nimar awil aba. Tiba-tiba datang suatu kaum yang keadaannya hufah, tidak bersandal, urah, telanjang. Maksud telanjang itu pakaiannya itu tidak sempurna. Mujtabin nimar, yang mereka kenakan pun kain wol, awil aba atau mantel, menunjukkan orang yang miskin-miskin sampai tidak bersandal. Biasanya orang yang tidak bersandal, orang yang dalam keadaan miskin, atau sandalnya itu Masya Allah itu. Dulu, zaman dulu Pak, itu karena apa ya, keadaannya masih berat. Itu kalau pakai sandal itu bertahun-tahun, sampai sandalnya sudah lubang tumitnya masih dipakai, atau bahkan terkadang sudah putus talinya itu masih apa, disambung dengan cemeti. Kenapa? Karena keadaannya berat. Kalau zaman sekarang enggak, tipis dikit buang ganti. Orang zaman dulu terkadang tuh sampai lubang masih dipakai. Kaos kaki sudah, bawahnya sudah hilang, dipakai. Bahkan terkadang dulu itu orang tua kalau belikan seragam sekolah itu kan lengan pendek sama celana pendek, tapi ketika dibelikan itu kayak celana. Kemudian bajunya yang lengan pendek itu kayak lengan panjang. Pak, kok panjang sekali? Biar bisa sampai kelas 6 le. Jadi apa? Celana pendek itu kayak celana, kemudian lengan pendeknya itu dipanjangin. Kenapa? Biar sampai kelas 6 le. Ya, terbatas Pak. Alhamdulillah sekarang Masya Allah itu jarang kita dapati sekarang orang pakai sandal berlubang itu, atau pakai sandal swallow kemudian diikat dengan cemeti, itu sudah jarang. Maka ada seorang kaum yang keadaannya tidak pakai sandal, bajunya pun compang-camping dari benang wol atau ya, aba, mantel. Mutaqallidis suyuf, mereka membawa pedang. Membawa pedang ya, mereka dalam musafir. Orang musafir itu bawa pedang buat jaga-jaga di jalan ya. Kayak sekarang kalau Ustadz pengen ngisi kajian tengah malam gitu, bawa palu di belakang. Buat apa Ustadz? Kalau ada bekal buat malu gitu. Amatuhum min mudhar, semuanya dari Bani Mudhar. Bal kulluhum fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Lima ra'a bihi minal faqah, karena melihat keadaan saudaranya fakir. Masya Allah ya, akhlak Rasulullah SAW luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri.
maksudnya dari jenis manusia. Yang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah gambarkan dengan luar biasa. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Sifat Rasulullah kepada para sahabatnya semuanya, hatinya sangat terluka, menangis jika sahabatnya tertimpa hal yang berat. Kenapa Rasulullah SAW itu menjadi sosok contoh, sosok figur yang sangat berkesan kepada semua para sahabat? Karena sifatnya luar biasa. Asalkan melihat ada sahabatnya itu yang berat keadaannya, itu beliau berat. Kan jarang Pak mendapati ustadz itu yang melihat jamaahnya mungkin yang berat, dia keberatan. Kadang ya sudah. Namun Rasulullah SAW tidak. Azizun alaihi ma'anitum, hatinya berat, sedih, menangis jika melihat ada saudaranya, sahabatnya itu yang faqah, miskin. Harisun alaikum, sangat semangat ingin menyelamatkan sahabat-sahabatnya, sangat sayang, sangat ingin memberikan keselamatan kepada mereka. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman sangat kasih dan menyayang. Maka ketika datang kaum dari Bani Mudhar dan mereka keadaannya faqah, sangat fakir, dakhala thumma kharaj. Beliau Rasulullah SAW masuk rumah keluar, masuk rumah keluar. Apa Pak yang dimaksudkan? Cari sesuatu, cari makanan, cari sesuatu yang ini diberikan kepada Bani Mudhar. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Kemudian karena enggak dapat, maka beliau memanggil Bilal, kemudian menyuruh untuk adzan karena sudah datang salat duhur. Fa shalla, kemudian beliau salat. Summa khataba, kemudian beliau berkhutbah. Selesai salat duhur, kemudian beliau berkhutbah. Apa khutbahnya? Beliau mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan darinya pasangannya, sampai pada innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersembahkan untuk hari esoknya. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan Bani Mudhar dalam keadaan berat keadaannya, beliau cukup membacakan ayat dan para sahabat sudah paham maksudnya. Membacakan ayat dan sudah paham maksudnya. Tidak banyak bertanya, apa ya Rasul? Sudah paham maksudnya. Maksudnya ini ada saudara-saudara kalian keadaannya berat, dan kalian semua diciptakan dari satu bapak satu ibu. Maka para sahabat langsung paham apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Fatasaddaqa rajulun min dinarihi, sehingga ada seorang lelaki langsung bersedekah dengan dinarnya. Min dirhami, ada yang bersedekah langsung dengan dirhamnya. Ada yang langsung bersedekah min thawbihi, dengan pakaiannya. Ada yang langsung bersedekah sa' min burrihi, satu sok dari gandumnya. Ada yang bersedekah dengan satu sok dari kurmanya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, walau bisyaqqi tamrah, tidak mengapa
seandainya ada yang bersedekah meskipun dengan secuil kurma, punya satu kurma Pak, ya, kurma apa Pak yang agak mahal dikit? Kurma apa yang agak mahal dikit, yang bisa dicuil? Menjol yang bisa dicuil. Kalau yang sukari dicuil agak susah. Walau bisyaqqi tamrah, meskipun dengan secuil, satu kurma dibagi dua. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, sampai datang seorang lelaki dari kalangan Ansor, datang dengan bisurah, dengan bungkusan kadat skafuhu ta'jizu anha, yang sampai dia itu nggak bisa membawa, telapak tangannya tidak bisa membawa. Qala thumma tataba'an nas, kemudian banyak dari para sahabat langsung mengikuti. Jadi ketika si Ansor tadi, laki-laki dari kalangan Ansor, membawa banyak dengan bungkusan yang banyak sampai telapak tangannya hampir gak muat, barulah Pak, semuanya pada mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab, sampai aku melihat dua lengan Rasulullah SAW penuh dengan makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah, sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu madhabatun, wajahnya itu langsung sumringah, seperti kayak sesuatu yang emas yang berkilap, emas yang bergemilau. Emas kalau bersih, terkena cahaya, dia itu apa? Berkilau. Menunjukkan Rasulullah SAW gembira dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memulai kebaikan dalam Islam dengan kebaikan yang baik, siapa yang menjadi pencetus, pelopor, pemula dalam satu amal kebaikan dalam Islam, seperti yang dilakukan dari sahabat Ansor, langsung bawa bungkusan yang banyak, kemudian baru diikuti yang lain. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang menjadi pelopor, pemula kebaikan, suatu kebaikan, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dah, dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya, mengikuti setelahnya. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti. Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sebaliknya, barang siapa yang memulai sunnah yang buruk kemudian diikuti oleh yang lainnya, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dari dosanya. Lafaz setelahnya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzina tasaaluna bihi wal arham. Dalam satu ayat Allah wasiatkan takwa dua kali. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Yang kedua, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah.
Yang pertama ittaqu rabbakum, yang kedua ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan di awal kita sebutkan al-arhama, ulama tafsir dua i'rab, dibaca al-arhama dan dibaca al-arhami. Jika dibaca al-arhama maka ini diatofkan kepada wattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta dengannya, dan juga peliharalah hubungan kekerabat, jagalah hubungan kerabat dekat dari memutusnya. Makna wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta-minta dengannya. Orang Arab ketika minta sesuatu kemudian biar dikasih, biar dijalankan, biar diberikan kemudahan, maka ketika dia minta dia menyebutkan nama Allah. Maka dia mengatakan as'aluka billah, wahai saudaraku, aku minta sesuatu kepadamu billah, dengan menyebut nama Allah. Yang jika disebut nama Allah dalam permintaannya, ini kalau nggak ngasih berat, karena disebutkan nama Allah. Jadi orang-orang Arab meskipun dengan keadaannya yang sebelumnya jahiliyah, sebelumnya dalam keadaan kesyirikan, namun jika disebut nama Allah itu ada pengagungan. Maka mau mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Siapa Allah? Nama yang ketika kalian meminta di antara kalian, biar diberikan permintaannya, dimudahkan permintaannya, kalian menyebutkan nama Allah. Wal arham, dan juga peliharalah hubungan kekerabatan di antara kalian, jangan diputus. Ini makna yang pertama, yaitu Allah perintahkan bertakwa kepada Allah, kemudian menjaga kekerabatan. As-Sa'di mengatakan, sebagaimana kalian mengagungkan Allah, demikian pula agungkan perkara menjaga kekerabatan. Sebagaimana kalian takut kepada Allah, maka takutlah kalian dari memutus hubungan kekerabatan. Dan ketika Allah menciptakan, itu Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, maka dia menciptakan. Ketika menciptakan manusia rahim, ketika menciptakan rahim, maka qamatir rahim, rahim langsung berdiri tegak di hadapan Allah. Maka dia mengatakan, hada makanul a'id, ya Allah, sesungguhnya hari ini adalah hari memohon perlindungan sebelum diputuskan yang lain-lain. Ini adalah hari momentum untuk aku minta perlindungan minal qati'ah, dari memutus. Maka Allah mengatakan, fahal radait, apakah engkau ridha an asilu man asil wa aqta'u man qata', an asila man wasal wa aqta'u man qata'. Wahai rahim, ridhokah engkau jika aku akan menyambung siapa yang menyambungmu, dan aku akan memutus dari rahmatku siapa yang memutus dirimu. Dalam artian, jika seseorang yang mendapatkan rahmatnya Allah, maka sambunglah silaturahim. Jika Allah yang memutus rahmatnya darinya, maka silahkan putus kekerabatan di antara kalian.
maka rahim ridho dengan keputusan dari Allah. Allah akan menyambung, akan memberikan rahmat kepada orang yang menyambung kekerabatannya, dan Allah akan memutus dari rahmatnya orang yang memutus kekerabatan di antara mereka. Dan di antara fadilah menyambung hubungan kekerabatan rahim di antara manusia, itulah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan kalimat silaturahim hanya berlaku kepada sesama rahim di antara mereka. Sehingga yang tepat kalau kunjungan kepada ustadz, silatul ustadz, menyambung ukhuwah dengan kebaikan dengan ustadz, bukan silaturahim. Kecuali ada hubungan kekerabatan dengan ustadznya atau dengan teman, bukan silaturahim tapi silatul ukhuwah. Yang silaturahim hanya pada kerabat dekat yang ada hubungan rahim. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis, yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jaga hubungan kekerabatan. Dan ulama berbeda pendapat, makna dipanjangkan umur apa? Sebagian ulama mengatakan ditambah keberkahannya, umurnya pendek namun berkah. Atau pada makna yang kedua, tidak, jika dia menyambung silaturahim, Allah berikan umur yang lebih. Sehingga dalam catatan para malaikat, jika si fulan menyambung hubungan silaturahim, umurnya 63. Jika dia tidak menyambung, umurnya 40. Maka dia akan mendapatkan umur 63 dengan syarat menyambung. Dan 60 maupun 63 sudah ada catatan di malaikat dan Allah sudah mengetahui. Sehingga baik yang 60 maupun 63 Allah sudah mengetahui. Dan jumhur fuqaha di antara Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang kedua, itu bahwasanya ditambahkan umurnya, bukan pada makna keberkahan. Dan tentunya dengan bertambahnya umur itu di antara makna keberkahan, di antara berkahnya umur, umurnya Allah panjangkan. Karena dengan panjangnya umur kita bisa menjumpai Ramadan. Kita bisa menambah sholat demi sholat, kita bisa menambah sedekah demi sedekah, kita bisa menambah banyak amal kebaikan yang tidak dimiliki oleh seseorang yang sudah wafat. Dan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, bagus amalnya. Namun kalau umurnya panjang, buruk amalnya, syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, karena semakin banyak pertanggungjawabannya. Ini makna yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah, memelihara hubungan baik kekerabatan. Makna yang kedua, dibaca al-arhami karena diatofkan dengan bihi, sehingga maknanya bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah kalian saling meminta, dan juga kalian saling meminta dengan menyebutkan rahim. Orang Arab ketika minta, salah satu cara mintanya biar dikasih, diberikan kemudahan, disebutkan rahim. As'aluka birrahim, aku meminta kepadamu karena kita satu rahim. Kayak kita, Pak. Harganya turun dong,
ketika jual beli harganya turunin lagi. Kita kan satu suku kan, kita kan satu sama-sama orang Jawa, kita kan sama-sama orang Sunda misalnya. Jadi kadang apa? Menyebutkan rahim. Kita kan sama-sama ya, hubungan. Kita kan sama-sama Bani Fulan misalnya. Jadi mereka itu saling meminta di antara mereka itu dengan menyebutkan rahim. Lafaz yang terakhir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Apa korelasi antara ayat ini ditutup dengan nama dan sifat Allah Raqib, Maha mengawasi? Karena dalam ayat ini Allah tegaskan tentang takwa. Bertakwalah kepada Allah dalam perkara menjaga rahim, menjaga hak-hak Allah. Kemudian kalian saling memberikan kasih dan sayang di antara kalian karena kalian dari satu bapak satu ibu. Maka takwa dibuktikan dengan muraqabah. Takwa, takut kepada Allah fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sendiri maupun rame-rame. Maka makna takwa, seseorang jika bertakwa itu ada di dalamnya makna muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Kau menegaskan di ayat terakhir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Dan menghadirkan muraqabatullah adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Karena jika disebut muraqabah, itulah makna ihsan. Dalam hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi, hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjelma. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara agama. Yang pertama, Islam, iman, Islam, kemudian ihsan. Maka tingkatan agama yang paling tinggi setelah iman dan Islam adalah ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, atau dalam riwayat yang lain, engkau beramal kebaikan karena Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu, melihatmu. Menghadirkan rasa bahwasanya Allah senantiasa mengawasi, mengintai, memperhatikan. Itulah makna ihsan dan itulah makna muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Ketika kita salat, Allahu Akbar, hadirkan rasa kita itu sedang diawasi oleh Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, senantiasa menghadirkan rasa bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keadaan rame-rame. Bagaimana kiranya jika seseorang itu senantiasa merasa diawasi? Mudah. Biasanya terkadang ada sedikit pelanggaran ketika nggak ada CCTV atau yang jaga. Lampu merah, nggak ada polisinya, kosong. Bismillah. Lanjut. Kenapa? Nggak ada CCTV-nya, nggak ada polisinya. Jadi apa? Ya sudah, lewat saja. Tapi kalau ada CCTV-nya, ada direkam nih, atau ada polisinya, diam ya.
Maka ayat ini Allah tutup dengan muraqabah. Dan di antara tujuan kita berpuasa nanti, di antara hikmahnya kenapa kita berpuasa, tujuannya di antara adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Dan takwa dibuktikan dengan muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Dan muraqabah itulah kandungan makna ihsan, tingkatan agama yang paling tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya ayat pertama. InsyaAllah terjemahan dan tafsir berikutnya di ayat yang kedua tentang menjaga harta anak yatim, dan setelahnya tentang poligami. Ini yang berat. Bapak-bapak siap-siap saja Pak. Ayat ketiga. Ibu-ibu tenang dulu Bu ya. Aman, insyaallah aman. Taib, wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.